Saya akan ke pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah dikumpulkan. Masing-masing bisa menjawab dan siapa yang akan merespon duluan. Pertanyaan pertama dari Rediantina. Apa tantangan yang masih ada dalam merawat kebinekaan di Indonesia hari ini? Bu Mari? Ya, saya rasa walaupun 4 orang ini sudah meletakkan dasar ya, dan kita sudah menjalankannya mungkin terutama 10 tahun terakhir sih kerasa sekali. Tapi menurut saya masih ada sekat-sekat dan masih ada diskriminasi yang tidak terselubung mungkin ya, lebih terselubung sekarang dibanding yang lalu ya. Dan ini yang perlu kita atasi ya. Dan seperti ada persepsi kalau urusan keuangan tuh pasti orang Tionghoa yang harus ngurusin. Jadi kalau di suatu perusahaan tuh keuangan ya. Jadi maka itu istilahnya role model itu penting. Jadi beliau ini saya rasa role model yang bagus gitu ya, dalam arti ya orang Tionghoa itu bisa kontribusi di mana-mana, bukan hanya untuk kursus keuangan dan usaha gitu ya. Dan usaha juga ini juga ada stereotype ya, bahwa dunia usaha ini taunya hanya cari uang, tidak memberi balik, tidak memberi kontribusi balik ya. Ini juga mungkin salahnya orang pengusaha juga ya. Nah ini juga antara pengusaha saya rasa sudah sangat sadar sekarang bagaimana kita juga membaur dan menjadi bagian dari kebangsaan kita ya. Dan di sini mungkin menegaskan kembali kontribusi dari orang Tionghoa di berbagai bidang itu perlu kita terus dorong dan mendorong juga lebih banyak orang Tionghoa untuk tidak hanya jalurnya itu yang stereotyping bantu usaha bapaknya atau ibunya ya, tapi juga masuk ke bidang-bidang lain yang berkontribusi ke bangsa. Karena saya rasa bukan hanya saya merasa saya ini orang Indonesia, saya orang Indonesia yang berketurunan Tionghoa, tapi saya first of all adalah orang Indonesia dan saya bangga jadi orang Indonesia. Gitu. Terima kasih Bu Mari. Marco? Menurut saya untuk merawat kebinekaan yang penting adalah ketika kita sudah punya fondasi, yang penting adalah konsistensi. Kita terus menjalankan itu, kita tularkan kepada orang-orang di sekeliling kita tunjukkan juga kita mau berkontribusi, kita mau terlibat untuk kemajuan, kita mau terlibat dalam berbagai hal untuk kemajuan, terutama untuk kemajuan Indonesia. Tepuk tangan buat Marco. Mbak Inayah, tantangan yang real, yang mungkin terlihat oleh Mbak Inayah. Ya, kalau yang saya lihat sih ada 2 ya. Yang pertama tentu aja itu adalah sudut pandang yang belum secara menyeluruh memang kemudian menganggap perbedaan itu sebagai satu benefit besar gitu, sebagai sesuatu yang memang perlu dirayakan gitu. Jadi ada banyak sentimen-sentimen negatif yang kemudian memang saya rasa bukan hanya memang dia tumbuh secara organik, tapi juga kemudian dibudidayakan gitu ya, dan digunakan. Itu satu. Dan yang kedua kurangnya penegakan hukum itu yang jelas, yang memang betul-betul fair gitu dan equal. Itu sih yang saya rasa andai kata itu bisa berjalan dengan baik gitu ya, tepat, itu akan bikin kita ini banget. Thank you Mbak Inayah.